Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Desa Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Genderuwo. Si pengurang Alam manusia, sebuah tempat yang telah diciptakan dengan sempurna oleh Yang Maha Pencipta. Hanya perlu rasa syukur untuk bisa bahagia dengan segala hal yang telah disediakan untuk manusia di alam ini. Tapi walau begitu, ada jalur sesat yang dipilih oleh beberapa orang. Semakin keji hal yang kau persembahkan, semakin besar bayaran yang kau terima. Jalur yang meminta pengorbanan darah dan bahkan nyawa, dan menukarnya dengan apapun yang kau inginkan di dunia ini. Tanpa mereka sadari, mereka sudah dijanjikan untuk mereka di akhir zaman. Kalau ibu udah gak ada, kamu tinggal di rumah Pak Lekmu ya, Nduk. Sebuah kalimat lirih terdengar dari ibu yang sudah sangat lemah untuk melawan penyakitnya. Aku menyuapkan sesendok bubur pada ibu dan membersihkan sedikit bubur yang berada di sekitar bibirnya. Ibu jangan ngomong gitu, Kinan percaya ibu bisa sembuh. Perkataanku bukan hiburan semata, tetapi lebih kepada doa dan harapanku agar ibu bisa tetap bertahan hidup. Tanpa keberadaan ibu, sudah tidak ada siapa-siapa lagi di rumah ini. Bapak sudah lebih dulu meninggal saat aku kecil, sebelum aku bisa mengingatnya. Dan di desa kecil ini tidak ada lagi yang mengurusku. Nanti di rumah Pak Lek, kamu bantu-bantu mereka sebisanya. Kamu bisa bantu ngurus Bayu, adik sepupu kamu, untuk meringankan beban Pak Alek dan bulekmu. Iya Bu, tenang aja, kan masih lama. Kinan maunya ngurus ibu dulu aja. Balasku sembari menyuapkan kembali suapan terakhir dari mangkuk bubur ke mulut ibu. Tanpa aku sadari, suapan itu ternyata adalah suapan terakhir untuk ibu. Aku dihadapkan pada kenyataan bahwa mata ibu tidak kembali terbuka saat matahari kembali terbit. Jantung ibu tidak lagi berdetak dan tidak dapat kutemukan nafas dari tubuhnya. Jadi ini kayak dinamakan kematian. Aku tidak terlalu ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang aku tahu, setelahnya aku melaporkan ini kepada tetangga sekitarku. Banyak orang datang ke rumah dan mengurus jasad ibuku. Mereka memperlakukan jasad ibuku dengan baik. Beberapa dari mereka menitikkan air mata saat mengetahui kepergian ibu. Sementara itu banyak orang yang mendekat padaku berusaha menghiburku, tapi semua niat baik mereka hanya lewat begitu saja di hadapanku yang masih belum menerima kenyataan ini. Sampai saat di pemakaman, dia pun datang. Seseorang terburu-buru keluar dari mobil dan bergegas menghampiriku. Ia tidak berbicara apapun dan langsung memelukku saat kedatangannya. Sekarang Kinan anak bule ya. Saat itu aku menatap wajah bule sesaat, dan tanpa sadar seluruh air mataku terurai deras. Bule terus memelukku sementara Pak Alek menghampiri warga untuk memperkenalkan dirinya, sekaligus mengabarkan bahwa mereka lah yang akan mengasuhku. Aku mengingat bagaimana leganya wajah warga desa saat tahu ada yang akan merawatku. Wajah mereka yang sebelumnya khawatir berubah menjadi wajah yang tenang. Memang sebaik dan sepeduli itu mereka padaku dan ibuku selama ini. Nanti kamu boleh daftarin di sekolah yang sama dengan sekolah Bunga, jadi berangkatnya bisa bareng. Bule berusaha menghiburku sembari menceritakan tentang bagaimana kehidupanku bersama mereka nanti. Aku percaya dengan ucapan mereka, namun aku juga memegang ucapan ibu bahwa aku harus sadar posisiku di sana. Biar bagaimanapun posisiku adalah menumpang, aku harus berguna untuk mereka dan harus bersiap bila tidak diperlakukan sama dengan Bunga dan Bayu. Aku pun meminta waktu untuk mempersiapkan barang-barangku dan menunggu setelah 7 hari kepergian ibu. Aku berjanji akan menyusul mereka setelahnya.
Sebenarnya mereka menawarkan untuk menjemputku, namun aku memilih untuk naik bis kota. Lagi pula desa mereka tidak terlalu jauh dan rumah Pak tidak terlalu sulit untuk ditemukan, karena merupakan salah satu rumah terbesar di desanya. Hampir setiap malam kuhabiskan dengan menangis. Semua kenangan tentang ibu dan rumah ini terlalu lekat di pikiranku. Namun aku sadar bahwa sudah saatnya aku meninggalkan rumah ini. Malam sebelum berangkat tiba-tiba ada suara ketukan lemah di pintu rumah. Aku yang hampir saja tertidur meninggalkan ranjangku dan melangkah menuju pintu. Kula nuwun. Terdengar suara lemah seseorang perempuan yang cukup tua dari arah luar. Bahdar? Aku terheran dengan kedatangan Bahdar. Kami sudah bertemu sebelumnya di pemakaman ibu, namun aku tidak menyangka ia akan datang ke rumah. Piye kabare kowe, Nduk? Baik Mbah, sudah tidak apa-apa. Sebenarnya aku dan Bahdar cukup dekat. Ia tinggal sendirian di rumahnya dan tidak jarang aku mengantarkan masakan ibu dan sedikit membereskan rumahnya. Tidak hanya aku, beberapa warga desa juga ikut merawat Bahdar. Kalau Mbah masih kuat, Mbah pasti nawarin kamu tinggal sama Mbah. Maaf ya, Nduk. Mbah sudah tua, nggak bisa nolongin kamu. Terima kasih Mbah, yang penting Mbah sehat, waras. Jadi kalau pulang ke desa ini Kinan bisa mampir. Ia pun menggenggam tanganku dan mendoakan kesehatanku dan berbagai hal-hal baik. Aku pun mengaminkan sembari mendoakan balik dirinya. Aku sempat berpikir saat sudah bekerja nanti mungkin saja aku bisa kembali ke desa ini dan merawat dirinya. Ini buat kamu, Nduk. Bahdar mengeluarkan sebuah benda berbentuk kalung, tidak terlalu mencolok, hanya tali hitam bersama sebuah bandul yang terlihat cukup indah dengan desain kunonya. Ini emas kan Mbah? Kok dikasih ke Kinan? Mbah sudah nggak punya anak lagi. Mbah mau kamu nyimpen ini. Satu-satunya yang tersisa dari warisan keluarga Mbah. Aku beberapa kali menolak, namun Mbah terus memaksa. Menurutnya dia merasa tenang saat benda miliknya yang paling berharga sudah di tangan yang tepat. Akhirnya aku pun menyetujuinya dan berjanji akan menjaganya. Ia pun berpamitan dan sekali lagi mendoakan yang terbaik untukku. Kediaman Kartosuwito, Desa Lawangsari 1996. Gapura kiri ya Pak? Ucapku memberhentikan bis yang kunaiki dari terminal dekat rumah. Pengemudi bis pun melambatkan kendaraannya dan berhenti tepat di tempat yang kuminta. Aku memastikan barang bawaanku, sebuah tas yang kugendong di punggung dan satu tas yang kutenteng sudah kubawa. Matur nuwun Pak. Ucapku yang dibalas dengan lambaian tangan singkat dari pengemudi bus yang cukup sepuh itu. Desa Lawangsari. Sebuah gapura bertuliskan nama desa terpampang di hadapanku. Aku menarik nafas dalam-dalam mempersiapkan diri untuk perubahan hidupku setelah ini. Bagian ya? Tiba-tiba seseorang menyapaku dari sebuah pos jaga di dekat gapura. Iya, masnya siapa? Panggil Mas Buku aja, tukang kebunnya Pak Alekmu. Saya disuruh nunggu di sini jemput Mbak Kinan. Aku tidak menyangka Pak Alek sampai menyuruh seseorang untuk menjemputku. Memang rumah mereka masih cukup jauh dari gapura. Kira-kira butuh waktu 20 menit berjalan kaki. Sebenarnya aku pun sudah siap dengan itu. Terima kasih Mas Bugu, malah jadi ngerepotin. Tidak apa-apa Mbak Kinan, kan anggapannya saya jadi libur setengah hari sambil nunggu Mbak Kinan. Sambil menyelam minum air ya Mas? Nah betul. Akhirnya diangetin terus dikasih gula sama kopi, cocok. Mas Bugu pun membawakan tas tentenganku dan meletakkannya di tangki motor 2 tak di hadapannya. Dengan susah payah aku pun menaiki motor berknalpot bising yang suaranya menggema hingga ke kebun-kebun warga di sekitar. Menuju rumah Pak Alek, kami melewati beberapa rumah yang jaraknya saling berjauhan. Beberapa malah cukup jauh dengan dipisahkan kebun-kebun tanaman palawija yang menjadi penghasilan beberapa warga di sana. Namun dengan bantuan Mas Bugu aku pun bisa sampai ke rumah Pak Alek dalam waktu singkat. Mbak, selamat datang di kediaman keluarga Kartosuwito. Sebuah rumah yang cukup besar terlihat di hadapanku. Dari balik pagarnya saja masih ada halaman yang cukup luas dengan beberapa pohon besar yang berdiri dengan tegap di sana.
Kolam ikan dan tanaman yang sepertinya cukup mahal juga menghiasi tanaman di halaman itu. Kenapa Mbak Kinan? Rumahnya gede ya Mas, dulu belum sebesar ini. Berarti Mbak Kinan sudah lama nggak main ke sini yo. Rumah ini sudah dibangun hampir 5 tahun yang lalu, tapi saya baru kerja di sini 1 tahun yang lalu. Aku mengingat rumah ini dulunya hanya tanah kosong dengan banyak kebun pisang dan bangunan yang hanya setengah dari rumahnya sekarang. Dulu saja aku sudah menganggap rumah ini cukup mewah bila dibandingkan dengan rumahku dan ibu di desa. Tapi sekarang aku harus menyebut rumah ini apa? Istana. Suara langkah kaki seseorang menghampiri kami keluar. Sepertinya ia terpanggil dengan suara knalpot motor Mas Pugu yang memecah keheningan desa. Udah sampai, ayo cepetan masuk Kinan. Sambut bule sesegera mungkin menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Aku menoleh ke arah tas tentenganku, namun Mas Pugu memberi isyarat aku untuk mengikuti bule saja, sementara ia membantu membawakan tasku. Bayu, Bunga sini, masih ingat Kinan kan? Ada seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang sedikit lebih tua dariku menghampiri bule. Ingat dong Bu, tapi dulu masih kecil, masih segini nih. Dia Bunga, anak tertua bule dan Pak Leku. Kalau tidak salah umurnya 3 tahun lebih tua dariku. Kalau sekarang aku masuk kelas 3 SMP, berarti dia saat ini sudah di kelas 3 SMA. Halo Mbak Bunga. Bunga aja dari dulu juga manggilnya begitu. Apalagi ibu kamu kan lebih tua dari bapak. Iya Bunga. Ada seorang lagi yang tengah bersembunyi di belakang bule. Dia adalah anak terakhir dari keluarga Pak Leku. Bayu namanya, Bayu Kartosuito. Dia cukup canggung, mungkin karena terakhir bertemu dengannya dia masih baru belajar jalan. Sedangkan sekarang sepertinya dia sudah bisa mengenali seseorang. Aku pun sedikit berjongkok dan menyamakan pandangan mataku dengannya. Bayu ya? Udah sekolah belum? Bayu menatapku dengan sedikit malu-malu sembari terus menggenggam rok ibunya. Kelas 1. Wah, udah besar ya. Di sekolah belajar apa? Mbak Kinan bantu ajarin mau? Belajar tambah-tambahan, gambar-gambar, tulis-tulis. Jawabnya polos, namun setelahnya Bayu malah memamerkan hasil gambarannya dan ingin banyak bercerita. Tapi sebelum terlalu jauh, bule menghentikan Bayu dan memintanya untuk kembali ke kamarnya dulu agar aku bisa beristirahat. Sayangnya Bayu tetap kuku ingin ikut meramaikan di sini. Nanti kalau Bayu sudah mandi sore, Mbak Kinan temenin main deh. Bener. Aku mengangguk. Bayu pun melambaikan tangan dan bergegas mengikuti Bunga menuju kamar. Hati-hati, itu anak gak ada capeknya loh. Wah, berarti seru dong bule. Coba aja sendiri, bule gak nanggung kalau sampai kamu ngos-ngosan. Ternyata kesan pertamaku di rumah ini cukup menyenangkan. Kekhawatiranku bahwa aku akan canggung sepertinya sudah sirna. Namun aku masih belum tenang sebelum aku menemui Pale. Setidaknya aku harus izin padanya walau hanya formalitas. Nyariin Pale? Iya bule, kok gak kelihatan ya? Palemu lagi emang jarang di rumah. Kalau kerja bisa 3 hari baru pulang. Tenang aja. Pale udah tahu kalau kamu datang, malah dia yang nyuruh siapin semuanya. Syukurlah bule. Aku pun dihantarkan di sebuah kamar tak jauh dari kamar Bayu. Tidak cukup jauh dengan kamar Bunga yang di lantai atas. Mungkin ini yang dulu dimaksud oleh ibu, agar aku bisa sedikit berguna di rumah ini dengan membantu mengurus Bayu. Sudah, kamu istirahat dulu saja. Nanti kalau Mbok Yatmi sudah selesai masak, kita makan bareng-bareng. Iya bule, matur nuwun. Setelah bule pergi, mataku pun menyisir ruangan yang menjadi kamarku. Tidak sebesar kamar Bayu dan Bunga, namun ini jauh lebih baik dari kamarku di rumah sebelumnya. Tapi bukan berarti aku senang. Kalau aku disuruh memilih, aku akan tetap memilih di gubuk sederhana namun tetap bersama ibu. Ada sebuah lemari kayu tua dengan cermin di pintunya dan kasur dengan dipan kayu yang cukup kokoh. Selain itu hanya ada meja kecil di sebelah kasur yang bisa kugunakan untuk menaruh barang. Semua perabotan yang disediakan bule sangat mencukupi kebutuhanku. Tidak butuh waktu lama untukku membereskan barang-barang yang aku bawa. Mayoritas hanya baju-baju dan buku pelajaran yang memenuhi tasku. Selain itu yang harus kuperhatikan adalah sebuah kotak berisi pemberian dari Mbah Dar.
Aku membukanya dan memandangi kalung sederhana dengan liontin emas yang cukup besar berbentuk segitiga terbalik dengan ukiran-ukiran. Ada permata akik hitam di tengahnya yang menjadi aksesoris utamanya. Saat tengah memperhatikan kalung itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Aku pun menoleh dan secara tiba-tiba salah satu pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Aku berdiri dan mengecek lemari itu dan memang tidak ada apa-apa. Hanya lemari kosong, mungkin saja pintunya sudah longgar dan sering terbuka sendiri. Saat mengetahui lemari itu tidak memiliki kunci, aku pun memutuskan untuk mengenakan kalung itu dan menutupinya dengan bajuku agar lebih aman menempel di badanku. Suasana makan malam di rumah ini cukup ramai. Ada Bayu yang harus dirayu untuk makan, ada Bunga yang malas makan di meja dan memilih makan di depan televisi, dan Bule yang sering memberi saran pada masakan yang dibuat oleh Mbak Yatmi. Selepas makan, aku dan Bunga banyak bertukar cerita. Yang memberiku beberapa barang dan kebutuhan sekolah miliknya untukku. Ia sempat mengatakan bahwa ingin memiliki adik perempuan dan kali ini bisa terpenuhi. Hari pertamaku berakhir dengan tenang. Sepertinya aku tidak perlu khawatir berbaur dengan keluarga Pale. Yang perlu aku khawatirkan adalah bagaimana caraku bisa menerima kepergian ibu dan menahan rasa sepiku. Kinan, kamu tolong bersihkan itu ya. Suara Bule terdengar lirih memerintah kepadaku. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Bule, sebuah gumpalan berwarna merah yang tidak berada jauh dariku. Entah mengapa melihatnya saja membuatku merinding. Itu apa, Bule? Di ruangan dengan cermin yang begitu besar, Bule menarik tanganku dan membawaku mendekat ke benda menjijikan itu. Lihat sendiri. Itu adalah gumpalan daging yang diselimuti darah segar. Beberapa bagian sudah terpisah, namun dari bentuknya jelas aku bisa menilai bahwa itu adalah tubuh dan organ tubuh manusia. Sontak tubuhku pun lemas. Itu tubuh manusia. Ya, bersihkan. Tubuhku menolak dan mataku hanya terus melihat wajah Bule dengan tatapan mata yang sayu. Tapi saat aku ingin mencoba berbicara, tiba-tiba ada sepasang mata merah menatap dari dalam kegelapan. Ia ada di belakang Bule. Bersihkan. Kali ini Bule berteriak dengan penuh amarah. Aku pun menoleh kembali ke gumpalan itu dan menyadari bahwa baju yang robek itu adalah baju yang sama dengan yang dikenakan oleh Bayu. Kinan, bangun Kinan. Terdengar suara teriakan Bunga dari luar sembari mengetuk pintu. Aku tersadar dari mimpiku dengan tubuh yang dipenuhi keringat. Entah mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Saat mulai mendapatkan kesadaranku, aku mulai tersadar bahwa aku sudah tidak berada di rumahku sendiri dan buru-buru melihat jam. Sungguh tidak sopan bila sudah menumpang tapi malah bangun paling siang. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Mungkin inilah jam mereka biasa bangun pagi. Aku pun merapikan rambut seadanya sembari mencari perlengkapan mandiku. Kinan sudah bangun. Sudah, maaf kesiangan. Perkataanku terhenti. Baru saja aku mendengar Bunga mengetuk pintu dan memanggilku. Padahal aku membuka hanya selisih beberapa detik. Tapi aneh, tidak ada siapapun di luar. Bahkan lampu di ruangan tengah dan atas masih mati, seolah memang belum ada satupun anggota keluarga yang bangun. Bunga? Panggilku pelan tapi benar-benar tidak ada jawaban. Seluruh tubuhku merinding seolah ada sosok yang tengah menatapku dari satu tempat. Tapi aku lebih memilih percaya bahwa suara tadi hanya pikiran yang masih terbawa dengan mimpi buruk tadi. Semoga. Kinan pagi banget bangunnya. Gak bisa tidur. Tanya Bule yang sudah sibuk di dapur bersama Mbok Yatmi saat aku keluar kamar. Bisa Bule, nyenyak kok. Aku segera berinisiatif ke dapur untuk membantu mereka berdua. Tidak mungkin aku menceritakan mimpi semalam pada Bule yang sudah memberiku tempat tinggal. Udah Kinan, biar Bule sama Mbok Yatmi aja. Kamu bangunin anak-anak aja Ki. Baik Bule. Bunga, sudah pagi, ayo bangun. Iya sudah bangun kok. Kamu pagi banget bangunnya. Iya udah kebiasaan. Setelahnya aku kembali turun dan membangunkan Bayu. Sebelum aku mengetuk pintu kamar Bayu, seketika aku teringat mimpiku semalam. Aku berharap semoga saja itu hanya mimpi tanpa arti. Bayu ayo bangun, sudah pagi. Masuk aja Kinan. Bayu susah bangun kalau nggak dipaksa. Aku pun membuka pintu kamar Bayu dengan perlahan. Loh,
Bayu udah bangun kok nggak jawab Mbak Kinan? Tanyaku yang melihat Bayu sedang duduk di pinggir ranjangnya. Ia duduk sembari menatap dengan tatapan mata yang kosong ke arah lemari kamarnya. Bayu? Aku bingung apakah Bayu memang biasa seperti ini. Ia benar-benar tidak menjawab panggilanku. Aku pun mendekatinya dan hendak menyentuhnya. Dor! Seketika Bayu menoleh ke arahku dan mengagetkanku. Aku pun tersentak sementara Bayu malah tertawa cekikikan. Bayu ngagetin aja. Mbak Kinan kaget kan? Iya kan? Awas ya kamu, berani-beraninya ngerjain Mbak Kinan. Ampun Mbak Kinan. Dasar kamu iseng lagi ya, Bay. Biarin. Aku tersenyum membiarkannya dan memilih mengambilkan handuk untuknya. Belum pernah aku merasakan keadaan seramai ini di rumah. Nih, cepat mandi. Ia pun mendekat mengambil handuk di tanganku dan berlari menuju kamar mandi. Jangan lari-lari nanti kepleset. Aku melihat bule sudah berada di kamar Bayu dan mempersiapkan seragamnya. Saya aja bule. Terima kasih loh Kinan, tapi gak usah. Kamu juga siap-siap nanti kamu ikut Bunga ke sekolahnya buat ngurus pendaftaran. Bule juga ikut nanti. Baik bule. Setelah mempersiapkan Bayu, aku pun buru-buru bersiap dan mengenakan seragam dari sekolahku sebelumnya. Aku yakin seragam putih biru di sekolah manapun pasti sama. Sekolah Bayu dan Bunga tidak begitu jauh dari rumah. Kami hanya perlu berjalan kaki selama beberapa menit. Walau begitu, kata Bunga, kalau bapak sedang ada di rumah, mereka sering minta diantarkan ke sekolah dengan mobil. Di sekolah aku bertemu dengan beberapa guru dan melihat-lihat sekolah yang akan menjadi sekolahku. Bangunannya masih merupakan bangunan tua namun sangat terawat. Yang jelas sekolah ini jauh lebih besar dari sekolahku. Aku hanya diminta mempersiapkan beberapa berkas dan mengumpulkannya saat mulai bersekolah besok. Dalam beberapa hari aku sudah mulai bisa membiasakan diri di rumah ini. Bayu juga mulai dekat denganku, bahkan malah mulai semakin manja. Bunga banyak membantuku di sekolah. Guru-guru banyak mengenal Bunga dan dia memperkenalkanku sebagai adiknya sehingga aku tidak begitu kesulitan. Walau begitu, aku masih belum memiliki teman akrab di sekolah. Mungkin karena aku dan Bunga masih sering bertemu setiap jam istirahat dan pulang sehingga jarang memiliki waktu untuk berkenalan lebih dalam dengan teman-teman di sekolahku. Tapi walau begitu, masih ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Sudah lebih dari 1 minggu aku tinggal di rumah ini. Namun sampai sekarang aku masih belum bertemu dengan Pak Le. Hujan deras mengguyur desa. Sudah sejak siang tadi sesekali hujan mereda menjadi rintik-rintik. Namun sesekali juga kembali deras kembali. Hal ini membuat aku dan yang lain memutuskan untuk tidur lebih cepat dan menikmati suara hujan dari kamar masing-masing. Lewat tengah malam, aku tidak sengaja terbangun dengan suara pintu luar yang terbanting. Ada suara langkah kaki seseorang yang masih mengenakan sepatu masuk dengan terburu-buru. Menyusul hal itu, terdengar suara pintu kamar yang terbuka bersama suara seseorang yang menuruni tangga. Ada suara bule dan seorang pria yang berbicara dengan berbisik. Aku tidak bisa mendengar dengan pasti apa pembicaraan mereka. Tapi setelah itu kembali terdengar suara pintu depan tertutup setelah mendengar suara 2 orang yang mengarah keluar. Aku merasa hening sesaat, hanya suara rintik hujan yang terdengar di telingaku. Tetapi beberapa saat kemudian aku melihat ada cahaya yang sekilas menyinari jendela kamarku yang menghadap ke kamar belakang. Aku sedikit menyibakkan gorden jendela dan mendapati ada 2 orang yang sedang melakukan satu hal di bawah pohon besar itu. Itu bule yang membawa payung dan memayungi seorang pria yang tengah memasang sesaji dalam sebuah nampan besar. Ia menyiapkan sesuatu hingga terlihat sedikit asap yang akhirnya sirna oleh tetesan hujan. Pria itu duduk bersila seperti melakukan suatu ritual. Aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat. Yang pasti pemandangan itu berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang kamarku. Aku menoleh dan mendapati pintu lemari terbuka dan menutup dengan sendirinya. Kini pintu itu terbuka perlahan lagi. Aku tahu hanya ada pakaianku yang menggantung di sisi lemari itu, tapi dalam kondisi lampu yang tidak menyala. Aku merasakan ada sesuatu yang menatapku dari sana. Aku pun menyalakan lampu kamar dan melihat ke arah lemari lagi. Benar tidak ada apapun di sana. Tapi aneh, benar-benar aneh. Aku yakin pintu yang digebrak itu jelas bukan karena angin. Aku pun memutuskan untuk menutup kembali lemari lagi dan kembali mengintip ke halaman belakang.
Tapi kedua orang itu sudah tidak ada lagi di sana. Hanya tersisa sisa-sisa sesajen yang sudah basah terguyur hujan. Aku melamun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Ini jelas sesuatu yang tidak biasa. Aku pun menganggap bahwa mungkin memang setiap keluarga memang punya tradisinya masing-masing. Sekali lagi, aku mematikan lampu dan kembali ke tempat tidur. Hujan masih turun dengan deras. Aku kembali mencoba menutup mataku dan melupakan semua kejadian itu. Suara petir menyambar mengganggu tidurku. Sulit untukku untuk kembali terlelap dengan rasa penasaran atas kejadian tadi. Apalagi suara petir cukup sering mengagetkanku. Di tengah kesulitan tidurku, aku mendengar suara yang berasal dari dekat lemari. Aku menduga itu adalah suara cicak ataupun mungkin hewan yang melintas. Tapi entah mengapa aku merasa sangat tidak tenang. Suara itu semakin berbunyi bersama pintu lemari yang kembali terbuka. Aku ingat, aku sudah mengganjal selap pintu itu dengan kertas agar tertutup rapat. Bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya? Aku pun membuka mata dan menatap di dalam kegelapan. Pintu lemariku benar-benar bergerak terbuka dan menutup dengan aneh. Tidak ada angin sebesar itu yang bisa membuat pintu lemari bergoyang seperti itu. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan petir menyambar. Cahaya kilat itu masuk melalui jendela dan menunjukkan apa yang sedang berada di sana. Aku salah. Sesuatu menatapku tapi bukan dari dalam lemari. Ada sosok makhluk berbaju putih lusuh dan berambut panjang di atas lemari. Berkulit hitam dengan rambut yang sangat panjang hingga menutupi atas lemari. Makhluk itu berjongkok dan merunduk sembari menatapku dengan kepala berada di antara kakinya. Satu tangannya memegang daun pintu lemari dari atas dan memainkannya. Tubuhku gemetar setiap kilat menyambar. Sosok itu kembali terlihat. Beberapa kali aku mengucek mata, namun tetap saja aku melihat ada makhluk itu di sana. Aku ingin berteriak, namun suaraku seperti tertahan. Hanya suara seperti bisikan yang keluar dari tenggorokanku. Di tengah ketakutanku, aku memutuskan untuk meninggalkan ranjang dan menyalakan kembali lampu kamar. Dengan kakiku yang lemas, aku meraba dinding untuk menggapai saklar lampu yang berjarak beberapa langkah dari ranjang. Setiap kilat kembali menyambar. Aku melihat sosok itu menoleh mengikutiku dengan mata yang terus menatapku. Makhluk itu kembali membanting pintu lemari. Aku tercekat dan semakin ketakutan. Namun saklar lampu sudah berada di jangkauanku. Dengan cepat aku menyalakannya dan aneh, sosok itu tidak lagi berada di sana. Aku terduduk lemas dengan masih terus menatap ke arah lemari. Tidak ada apapun di atas sana dan hanya tersisa daun pintu yang masih sedikit bergoyang. Napasku tersengal dan memutuskan untuk mencuci wajahku di kamar mandi. Namun saat aku keluar dari kamar, terlihat di ruang tamu bule sedang berada di sana bersama seorang pria. Pak Le, tanyaku yang menyadari bahwa pria yang sedari tadi bersama bule adalah suaminya. Kebangun, Kinan. Iya, petirnya besar. Aku salim sebentar kepada Pak Le. Ini pertama kalinya kami bertemu saat aku sudah berada di sini. Kamu sakit, Kinan? Kok pucat? Enggak, Pak Le, cuma kaget aja pas tadi kebangun. Kami tak banyak berbicara saat itu. Setelah berbicara seperlunya, aku pun berpamitan dan kembali melanjutkan niatku untuk mencuci muka. Selain karena aku masih merasa sedikit gelisah, aku juga merasakan bahwa kehadiranku mengganggu mereka berdua. Aku merasa ada yang perlu diobrolkan hanya oleh mereka. Sepulang sekolah, aku menyempatkan diri untuk menghilangkan rasa penasaranku. Aku memutari rumah dan menghampiri sebuah pohon beringin besar yang berada di belakang halaman rumah. Dari kamar, beringin itu terlihat seperti pohon biasa, tapi saat berada di bawahnya, pohon itu benar-benar terasa begitu besar hingga membuatku kesulitan menatap langit. Aku melangkah mendekati titik di mana aku melihat bule dan Pale berada di sana sebelumnya. Tempat di mana ada sisa-sisa sesajen yang sudah berantakan oleh hujan. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatianku. Aku pun menahan langkah tepat setelah mengetahui ada apa di bawah pohon beringin sebesar itu. Sesajen itu diletakkan di atas sebuah tanah yang sedikit menyembul dengan sebuah batu nisan yang tidak bertuliskan. Ya, itu sebuah kuburan. Aku menelan ludah mendapati pemandangan ini. Begitu banyak pertanyaan yang berada di kepalaku. Pasti ada alasan bule dan Pale memberi sesajen ke kuburan ini. Dan aku berharap semoga itu bukanlah hal yang buruk. Setelah selesai dengan tempat itu, aku berbalik arah melihat ke arah rumah. Ternyata kamarku terlihat dari sini dengan jelas. Tak hanya kamarku, kamar bunga dan kamar bule juga terlihat di lantai 2.
Sekilas aku melihat gorden kamarku bergerak. Aku menduga itu karena angin yang berhembus masuk ke jendela kamarku yang terbuka. Tapi napasku tertahan saat melihat ada seseorang di sana. Gorden kamarku tersibak dengan sesosok wajah yang menatapku dari dalam kamar dengan rambut yang begitu panjang. Aku tidak bisa lupa dengan wajah itu. Itu adalah wajah makhluk yang berada di atas lemari. Tapi saat aku mengedipkan mataku, tiba-tiba sosok itu tidak lagi terlihat di kamar. Gorden kamar pun terlihat diam seolah tidak pernah bergerak oleh angin atau apapun. Aku tidak mengerti. Mungkin aku terlalu lelah atau mungkin aku masih belum tenang atas kepergian ibu. Gimana sekolahnya, Kinan? Betah? Betah Pale, cuma masih butuh waktu buat ngikutin pelajaran. Bohong, Kinan itu pinter loh Pak. Guru-guru yang cerita ke Bunga. Aku menyenggol lengan Bunga sedikit karena merasa malu dengan ucapan Bunga. Memang aku sedikit belajar lebih keras di sini. Dengan begitu mungkin saja aku bisa mendapatkan beasiswa dan mengurangi beban finansial mereka. Bagus itu, bisa-bisa nanti Kinan masuk SMA favorit. Nggak kayak kamu loh, Bunga. Iya, Bapak malah ngeledek. Tapi nggak apa-apa Nan, kalau kamu bisa masuk SMA favorit, aku juga ikut bangga. Aku menoleh ke arah Bayu. Ia terlihat cemberut dengan makanannya yang belum berkurang begitu banyak. Kenapa Bayu? Kok cemberut? Gak ada yang nanyain sekolahnya Bayu. Astaga, ternyata Bayu juga ingin diperhatikan dan ditanyakan. Raut wajahnya saat itu benar-benar menggemaskan. Kami pun menertawakan kejadian itu. Oh iya, Mbak lupa gimana sekolahnya, Mbak? Jangan. Tahan Bunga yang segera menutup mulutku. Aku tidak mengerti maksud Bunga. Tapi setelah aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Bayu meninggalkan meja makan dan kembali dengan membawa tumpukan buku miliknya. Nah, mulai. Bayu belajar gambar. Banyak banget, ada gambar gajah, gambar beruang. Dengan semangat Bayu menceritakan setiap gambar yang ada di bukunya. Bunga yang sudah selesai makan segera mengangkat piringnya dan meninggalkan kami. Nah, monggo tanggung jawab nemenin Bayu ya. Ternyata begitu, aku mengulangi kesalahan yang sama. Bayu benar-benar tidak berhenti bercerita kepadaku. Saat itu aku menggunakan kesempatan itu untuk menyuapi Bayu hingga makanannya habis. Tapi walau begitu ia masih terus bercerita hingga waktunya untuk tidur. Jangan kapok ya. Iya bule, tenang, semua aman terkendali. Setelah itu, aku pun kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, sekali lagi aku melihat bule dan Pale ke pohon beringin di belakang. Tapi kali ini aku tidak seingin tahu kemarin dan memutuskan untuk tidur. Siang ini aku pulang sekolah seorang diri. Bunga sedang ada pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Nah, Kinan pulang sendiri? Iya Bu Fitri. Warga desa sudah mulai mengenalku setelah beberapa lama tinggal di sini. Tetapi aku masih berusaha keras untuk menghafal nama-nama tetanggaku di sini. Sayup-sayup aku mendengar suara lemah dari seorang pria. Aku menoleh ke segala arah dan tidak menemukan asal suara itu. Kali ini suara tolong itu terdengar bersama langkah kaki seseorang. Suara pria berjalan dengan lemah dari hadapanku. Wajahnya pucat seperti sedang tidak sehat. Bapak kenapa? Pria itu bahkan tidak menoleh ke arahku sama sekali. Ia terus saja melangkah melewatiku tanpa menoleh walau aku sudah beberapa kali mencoba menanyakan keadaannya. Aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan segera kembali ke rumah. Walau begitu, aku masih menoleh beberapa kali ke arah belakang. Keberadaan bapak itu benar-benar membuatku tidak tenang. Hari itu aku menghabiskan waktu dengan bermain dengan Bayu, sedangkan Pale sudah pergi lagi untuk bekerja. Sebenarnya aku masih penasaran apa sebenarnya pekerjaan Pale. Tapi sepertinya aku masih harus menahan pertanyaanku sampai benar-benar bisa menyatu dengan keluarga ini. Malam itu kami baru saja selesai menonton acara televisi favorit kami. Kami pun masuk ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Tapi sebelum sempat tertidur, kami mendengar suara dari pos kamling. Suara kentongan memecah keheningan malam. Itu suara kentongan yang diketuk sekali jeda sekali. Aku mencoba mengingat apa arti suara kentongan itu, namun suara langkah kaki dari atas sudah terdengar turun dengan buru-buru. Ada yang meninggal. Bayu di rumah dulu ya sama Mbok Yatmi. Bunga menahan Bayu agar tidak mengikuti kami yang sudah bersiap mencari tahu apa yang terjadi. Tidak seperti awal tadi kentongan itu berbunyi. Semula kentongan itu berbunyi di suara keheningan, tapi saat kami keluar sudah banyak warga yang penasaran dan datang ke tempat kejadian.
Saat mengecek ke pos kamling, warga sudah beralih ke tempat kejadian. Memang aku menyadari sudah ada kerumunan di salah satu sisi desa. Kami pun mengarah ke sana dan mendapati pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kepala seorang manusia tersangkut di salah satu pohon beringin di pemakaman desa. Aku memutari pohon beringin itu dan mendapati tubuhnya berada di ranting belakang pohon beringin itu. Darahnya masih menetes dari leher yang sudah terpisah dari kepalanya. Beberapa aparat dan perangkat desa sudah mulai berdatangan untuk mengecek lokasi. Garis polisi pun mulai dibentangkan sehingga aku dan warga desa tidak bisa lebih mendekat lagi. Tapi tunggu, aku seperti pernah melihat orang itu. Pakaiannya ia kenakan persis seperti dengan seseorang yang berpapasan dan meminta tolong tadi siang. Aku menutup mulutku saat yakin bahwa kepala itu adalah kepala pria yang berpapasan denganku tadi siang. Nafasku berderu kencang. Apa yang terjadi dengannya? Apa tadi dia bermaksud meminta pertolongan karena ini? Kinan, ayo pulang, jangan lama-lama. Bunga yang melihatku mulai panik segera menarikku dan mengajakku pulang. Iya. Kami bertiga pun akhirnya segera meninggalkan keramaian itu. Namun saat hendak menjauh, aku merasakan hal yang aneh. Ada beberapa warga, mereka tidak melihat jasad itu lagi dan berbalik menatap dengan mata yang tajam ke arah bule. Aku yakin itu bukan tatapan biasa. Tatapan itu seperti tatapan kesal dan penuh emosi. Aku khawatir dengan bule, tapi saat aku menoleh ke arahnya, entah mengapa samar-samar aku melihat seolah ada sedikit senyuman di bibirnya. Berita tentang warga desa yang mati dengan cara yang tragis sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa rumah warga sempat didatangi pihak polisi untuk dimintai keterangan. Rumah Pak Ale yang paling besar di desa ini juga tidak luput dari kedatangan mereka. Ada warga yang bercerita katanya Pak Surono sempat bersih tegang dengan Pak Kartoswito. Masalah tanah desa, apa itu benar? Iya benar Pak, tapi sudah cukup lama. Itu pun kami mengalah setelah dimediasi oleh Pak Kepala Desa. Kami merasa Pak Surono lebih butuh untuk usahanya. Pak polisi itu pun mengangguk sembari mencatat keterangan bule. Sementara itu aku memperhatikan ada beberapa polisi yang memeriksa sekeliling rumah. Mereka mengitari rumah besar ini sembari membawa kamera foto. Namun entah mengapa mereka sama sekali tidak tertarik untuk menuju ke pohon beringin di belakang rumah. Menoleh ke sana pun tidak. Baik Bu, sepertinya keterangannya sudah cukup. Tapi seandainya Ibu atau Bapak mendengar informasi lain, Ibu bisa menghubungi kami ya. Baik Pak, pasti saya kabari kalau ada petunjuk. Tapi apa Bu? kalau boleh tahu, warga yang bercerita bahwa saya pernah bersih tegang dengan Pak Surono itu siapa ya Pak? Dari jauh aku melihat sekilas ekspresi bule sedikit berubah, seperti ada rasa kesal yang disembunyikan. Oh, untuk itu maaf Bu, kami tidak bisa memberitahukannya. Begitu ya Pak, baik, saya mengerti. Tak berapa lama setelah perbincangan itu pun seluruh anggota polisi meninggalkan rumah ini. Aku, Bunga dan Bayu pun keluar dari tempat mengintip kami dan menghampiri bule. Nanyanya kok begitu, seolah-olah kita pelakunya aja. Ya gitu Bunga, polisi kalau nanya emang gitu. Kalau kita nggak salah nggak usah takut. Bayu takut. Takut sama polisinya. Bayu takut sama pembunuhnya. Tenang aja, pembunuhnya pasti tertangkap. Pak polisinya hebat-hebat kok. Iya, semoga cepat ketangkap ya Mbak. Bayu pun melepaskan genggamannya dan mulai kembali bermain dengan mainan yang sebelumnya ia mainkan sebelum polisi itu datang. Sebenarnya aku sedikit berpikir apa aku perlu menceritakan tingkah aneh Pak Surono sebelum ia ditemukan meninggal. Tapi kalau itu kulakukan, pasti akan banyak hal yang merepotkanku dan pasti melibatkan keluarga bule. Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu ke siapa-siapa dan menyimpannya sendiri. Menjelang maghrib suasana mulai berubah. Aku yang tengah mengangkat jemuran menyadari bahwa desa menjadi begitu sepi. Menurutku wajar saja, masih ada pembunuh di luar sana yang belum tertangkap. Baru jam 6 sore suara kentongan warga yang tengah melaksanakan ronda mulai terdengar. Hanya mereka lah yang diperkenankan keluar kecuali dalam keadaan terdesak. Mbak, sudah mau malam, masuk ke rumah ya. Nggih Mas, habis ini langsung masuk. Aku mengangkat jemuran terakhirku dan segera masuk ke dalam rumah. Suara kentongan itu terdengar berjalan menjauh. Hanya suara itu yang terdengar di desa saat ini.
Suasana di dalam rumah pun ikut terbawa hening. Hanya suara televisi dan kami yang menonton dengan tenang. Tak banyak hal menarik di malam ini. Kami pun memutuskan untuk tidur cepat. Mbak Kinan temenin Bayu tidur ya, Bayu takut. Kamu kan udah SD, masa masih minta dikelonin? Gak apa-apa Bunga, sekali-sekali. Toh keadaan juga lagi begini, wajar kok. Aku pun menemani Bayu untuk sikat gigi dan masuk ke kamarnya. Aku mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur yang berwarna kuning remang agar Bayu bisa tidur dengan nyenyak. Sudah, ayo tidur. Iya. Aku memperhatikan Bayu yang sudah memeluk gulingnya, sementara aku mengambil sebagian sisi kasurnya untuk meletakkan badanku. Mbak, kenapa Bayu? Nanti lewat tengah malam biasanya ada yang datang. Nanti dikasih nampan yang ada di samping lemari aja. Datang? Siapa Bayu? Ia tidak menengok, sebaliknya ia malah terlihat benar-benar sudah tidur. Apa mungkin Bayu sedang mengigau? Tak mau ambil pusing, aku pun memilih untuk ikut memejamkan mata dan menyusul Bayu untuk tidur. Sebuah suara mulai mengganggu tidurku. Suaranya seperti suara hewan yang sedang menyenggol benda-benda di kamar. Aku mencoba mengabaikannya dan berharap bisa kembali terlelap, namun suara itu terus terdengar. Aku sudah mencoba cukup lama, tapi suara itu tidak kunjung menghilang. Pada akhirnya suara itu berhasil membuatku gagal untuk kembali terlelap. Aku ingin membuka mata dan mencoba mengusir makhluk itu. Tapi saat itu juga aku teringat perkataan Bayu sebelum ia tertidur. Lewat tengah malam biasanya ada yang datang. Entah mengapa, seketika aku merinding. Aku merasa bahwa sesuatu yang sedang berada di kamar ini bukanlah hewan seperti yang kubayangkan. Sosok mengerikan seperti di atas lemariku pun mulai terbayang di pikiranku. Aku pun memutuskan untuk tetap memejamkan mata dan berharap makhluk itu akan pergi bila aku mengabaikannya. Namun aku salah, seolah menyadari bahwa aku terjaga. Sosok itu mendekat ke arahku. Ada suara geraman yang mendekat dan semakin mendekat ke arahku. Suaranya seperti suara nafas hewan buas yang siap menerkam siapa saja di hadapannya. Aku tahu mataku tidak bisa tenang dengan sempurna. Makhluk itu pasti menyadarinya dan semakin mendekati diriku. Hingga suara nafas itu kini berada tepat di hadapan mataku. Tak mampu menahannya lagi. Aku pun membuka mata berusaha menghadapi sosok yang hampir menempelkan wajahnya di wajahku itu. Tapi aku salah. Tidak ada sosok yang sedekat itu di hadapanku. Aku pun mulai merasa tenang, namun penglihatanku terhenti pada sosok yang berdiri di depan kasur di dekat kakiku. Bayu? Itu Bayu yang menatapku dari sana dengan tatapan sayu. Bayi, ngapain di situ sini tidur lagi? Ucapku sembari menepuk kasur di sebelahku, tapi masih ada seseorang di sebelahku. Bayu masih tertidur persis di sebelahku. Lalu siapa sosok yang menyerupai Bayu di hadapanku? Wajahku pucat, nafasku begitu berat. Katanya dia mau tidur sama Mbak Kinan. Itu suara Bayu, benar-benar suara Bayu. Kalau benar itu Bayu, siapa yang tidur di sebelahku? Aku menyibakkan selimut yang menutupi sosok di sebelahku dan mendapati seorang anak berkulit pucat tengah berada di sebelahku, yang menoleh dan mengarah kepadaku dengan wajah yang penuh lubang. Bahkan aku tidak menemukan bola mata di lubang matanya. Setan! Setan! Suaraku hanya berupa bisikan yang keluar dari kerongkonganku. Aku pun menjatuhkan diri dari tempat tidur dan berusaha untuk berdiri, namun kakiku terlalu lemas. Sosok itu pun merayap di kasur dan ingin menghampiriku. Aku pun menjauh dan tanpa sadar tanganku menyentuh nampan di sebelah lemari. Ternyata nampan itu berisi berbagai macam kembang, segelas air, dan satu tusuk sate yang tidak ku ketahui terbuat dari daging apa. Aku panik dan berusaha untuk menggapai pintu dan segera keluar dari kamar. Aku pun menutup pintu dengan rapat dan menjauh dari kamar Bayu. Aku coba untuk mengatur napas untuk menenangkan diriku di ruang yang juga gelap dan hanya satu lampu kecil yang menyala di ruangan sebesar ini. Aku ingin berlari ke kamar Wula atau kamar Bunga, tapi aku tiba-tiba cemas dengan keadaan Bayu. Bayu masih di sana sendiri dengan makhluk itu. Aku menelan ludah sembari mencoba kembali membuka kamar Bayu. Jelas aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian di kamar. Dengan mengumpulkan seluruh keberanianku, aku pun membuka pintu itu perlahan dan sedikit mengintip. Semua terlihat normal.
Aku membuka pintu dan masuk ke dalam dan mendapati Bayu masih tertidur di tempatnya dengan posisi yang tidak jauh berbeda dari saat ia pamit tidur tadi. Mimpi? Wah, mungkin saja. Tapi semua kejadian tadi terasa begitu nyata. Aku pun memutuskan untuk mencuci wajahku dan kembali tidur di sebelah Bayu dengan menyalakan lampu kamar. Satu-satunya cara terbaik untuk tenang adalah menganggap hal tadi benar-benar sebuah mimpi. Namun saat aku tertidur membelakangi Bayu, tanpa sengaja mataku melihat sebuah nampan yang berada di sebelah lemari. Sebuah nampan yang sebelumnya berisi beberapa macam kembang, gelas berisi air dan satu tusuk sate. Tapi sekarang nampan itu kosong, hanya tersisa sedikit kembang yang berserakan dan tusuk sate yang dagingnya telah habis. Kejadian di kamar Bayu benar-benar membuatku berpikir apakah ada yang salah dengan pikiranku, ataukah memang ada yang aneh dengan rumah ini. Tapi saat menyadari tidak ada hal buruk yang terjadi padaku dan seluruh keluarga di rumah ini, aku sedikit mengambil kesimpulan bahwa penglihatan itu adalah wujud depresiku atas kehilangan ibu dan ketakutan akan tempat baru. Terbukti semakin lama aku tinggal di rumah ini, hal-hal aneh itu mulai berkurang. Kejadian di kamar Bayu itu sudah berlalu lebih dari sebulan, dan memang tidak ada kejadian aneh lagi setelahnya. Sekarang aku sudah cukup sering bertemu Pale. Walau sering pergi cukup lama, tapi saat sedang pulang ia juga di rumah cukup lama. Dari perbincangan mereka aku menangkap bahwa Pale mempunyai bisnis sejenis kontraktor yang harus ia awasi cukup lama. Tak hanya Bunga dan Bayu, aku pun turut senang setiap kali Pale pulang ke rumah. Walau berkumis tebal dan berjanggut seperti toko-toko gala, Pale begitu baik. Ia benar-benar memperlakukanku seperti Bunga dan Bayu tanpa membedakan. Satu hal yang pasti membuat kami senang, setiap pulang Pak Alek selalu memberi kami uang. Sesekali aku ingin sekali keluar dan menjajakan uang dari Pak Alek, namun aku merasa semua masakan yang disediakan bule sudah jauh lebih enak dibandingkan saat aku tinggal bersama ibu dulu hingga tidak ada alasan untuk jajan. Aku pun memutuskan untuk menyimpan uang dari Pak Alek untuk tabunganku ketika sudah bisa mandiri nanti. Hari ini aku terbangun terlalu pagi. Aku pun memanfaatkannya untuk menyapu, membersihkan teras dari daun-daun kering yang berguguran untuk mengusir kantukku. Sementara itu aku melihat Pale yang sudah rapi keluar dari dalam rumah. Lah, Kinan rajin banget, udah bangun. Iya, bangun kepagian, gak bisa tidur lagi. Pale mau berangkat. Iya, ada panggilan mendadak. Bule belum bangun. Belum, sudah biarin aja kan hari Minggu. Kasihan kalau dibangunin jam segini. Aku baru tahu rupanya Pak Le cukup perhatian juga dengan bule. Aku bikinin kopi dulu ya Pak Le. Gak pakai gula kan? Gak usah Kinan, terima kasih. Pak Le pun berdiri memastikan sepatunya terpasang dengan nyaman. Aku mencium tangan Pak Le dan membukakan pagar mengantar keberangkatan Pak Le dengan mobilnya. Ternyata menjadi orang kaya tidak sepenuhnya menyenangkan. Entah seberapa banyak waktu yang Pak Ale habiskan untuk bekerja bila dibandingkan dengan menikmati kekayaannya. Setelah selesai membersihkan teras, aku kembali masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk mandi. Bayu dan Bunga masih terlelap bahkan saat aku sudah selesai mandi. Saat aku hendak menjemur handukku di atas, aku memperhatikan kamar bule setengah terbuka. Awalnya aku berpikir bahwa tadi Pale lupa menutup pintu kamarnya, tapi saat lewat di depannya aku melihat sesuatu yang janggal. Pak, masih pagi. Terdengar suara bule melegu dengan suara yang manja. Bule hanya mengenakan daster putih tanpa lengan dan seatas lutut. Ia terlihat gelisah menggerakkan tubuhnya. Aku pun menggeser penglihatanku dan mendapati ada orang lain di kamar itu. Itu Pale. Aku sedikit menahan nafas melihat adegan yang tersaji di depan mataku. Walau sedikit terhalang oleh pintu, aku bisa menyaksikan bagaimana Pak Ale mencumbui tubuh bule dengan penuh nafsu. Ia mengangkat sedikit daster yang dikenakan oleh bule dan mulai menikmati bagian intim milik bule. Bule yang awalnya merasakan kesakitan pun perlahan mulai menikmati itu dan seolah kesulitan menahan diri. Ia pun melampiaskan kenikmatannya melalui desahannya. Aku mulai merasa bersalah melihat pemandangan itu dan ingin segera meninggalkannya. Tapi bukankah Pale sudah berangkat sejak subuh? Apa ia kembali lagi? Sebelum pergi dari tempat itu, aku kembali sedikit menoleh ke arah mereka. Dan tiba-tiba Pale menoleh ke arahku. Ia menyadari keberadaanku dan menatapku dengan tatapan kesal. Aku pun segera pergi dan meninggalkan mereka untuk melanjutkan tujuanku menjemur handuk. Tapi saat aku kembali melewati kamar bule untuk turun, sosok Pale sudah tidak ada. Hanya tersisa bule yang tertidur dengan tubuh yang lemas.
Aku berjalan dengan sedikit cepat ke bawah dan mengecek ke garasi mobil, dan mobil Pak Ale tidak ada. Tidak mungkin Pak Ale meninggalkan bule dan pergi lagi dengan mobilnya secepat itu. Lantas apa itu tadi? Siapa sosok yang berhubungan dengan bule? Kejadian di kamar bule itu benar-benar menghantui pikiranku. Aku pun memilih untuk masuk kembali ke kamar sembari menunggu Bunga dan Bayu bangun. Satu sisi aku terbayang-bayang tatapan marah Pak Ale yang terasa menyeramkan itu, tapi satu sisi entah mengapa aku merasa menikmati pemandangan itu. Apa ini pengaruh hormonku yang mulai tumbuh? Atau ada pengaruh lain dari tempat itu? Aku tahu dengan jelas bahwa apa yang kurasakan salah. Beberapa kali aku memukul-mukul pelipisku yang mungkin saja bisa membuatku berpikir lebih jernih. Namun yang ada hanya rasa sakit yang menggantikan kebingunganku pagi ini. Bunga mengetuk pintuku dan mengabari bahwa Mbok Yatmi sudah selesai memasak dan mengajakku untuk sarapan di meja makan. Bayu sudah menunggu di sana sembari memainkan mobil-mobilannya di meja makan. Tuh rajin kayak Mbak Kinan, jam segini sudah mandi. Kan hari Minggu, Mbok, santai sedikit gak apa-apa. Balas Bunga yang dengan santainya duduk di meja makan dengan hanya mengenakan kaos tank top dan celana pendeknya. Ya nyapu teras juga kamu, Kinan. Iya, Mbok, daripada bingung mau ngapain. Matur nuwun ya, Mbok, jadi bisa langsung masak. Iya, Mbok. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Bule turun ke bawah dengan rambut yang basah dan daster yang lebih panjang. Pak Ale sudah berangkat ya? Iya, Bule, tadi ketemu sama Kinan. Aku ingin bertanya tentang keberadaan Pak Ale yang aneh tadi, tapi itu artinya sama saja aku mengakui bahwa aku mengintip mereka berdua tengah berhubungan intim. Pak Ale berangkatnya persis habis subuh. Subuh? Bukan barusan? Iya, Bule, pas Kinan lagi nyapu teras. Coba aja tanya Pak Ale. Gak mungkin, tadi kan Pak Ale. Bule tidak melanjutkan ucapannya. Jelas wajah Bule terlihat cemas. Ia pun mengurungkan niatnya untuk makan bersama kami dan naik ke kamarnya lagi. Dari kegelisahan Bule, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kejadian tadi. Terdengar suara benda yang menghantam jendela rumah. Suaranya begitu keras dan mungkin saja bisa memecahkan kaca bila mengenai titik yang tepat. Spontan kami pun keluar mencari tahu asal suara itu. Saat mengintip keluar, ada seseorang yang tengah menggenggam batu dan bersiap melemparkan lagi. Jangan keluar, bahaya. Kartosuwito, tidak usah pura-pura. Kau yang bertanggung jawab atas kematian Sarno. Ucapan itu sontak membuat kami bingung. Bagaimana orang itu bisa menuduh Pak Ale sementara Pak Ale sedang di luar kota. Lagi pula cara kematiannya terlalu tidak mungkin untuk dilakukan orang seperti Pak Ale. Bule pun sedikit mendekat dan menatap tajam orang itu. Itu Pak Kasto. Aku bisa mengetahuinya dari suaranya dan apa yang kulihat dari sini. Ia memang tidak dekat dengan keluarga Pak Ade dan cenderung seperti sering menatap sinis. Entah ada masalah apa di antara mereka, namun Bule terus menatap Pak Kasto dengan tatapan penuh kebencian. Bu, kalau Pak Kasto begitu lagi gimana? Kalau kita berpapasan di jalan gimana? Ibu sudah bilang Pak RT dan Pak Kades kemarin. Dia sudah didatangi dan berjanji tidak akan mengganggu keluarga kita. Benar, Bu. Iya. Sudah sana berangkat. Aku juga memang sedikit khawatir, namun karena aku tidak tahu bagaimana sebenarnya hubungan antara Pak Kasto dan keluarga ini, aku tidak sekhawatir Bunga. Memang saat berangkat kami tidak menghadapi masalah apapun. Namun saat aku pulang, aku benar-benar berpapasan dengan Pak Kasto. Langkahku terhenti saat melihat Pak Kasto. Ia menatapku dengan tajam. Aku pun berjalan lamban dan menunggu ada orang lain yang lewat agar saat melewati Pak Kasto aku tidak sendiri. Beruntung ada beberapa ibu-ibu yang berjalan di belakangku. Aku pun menyamakan langkahku dengan mereka dan melanjutkan berjalan. Sebaiknya aku cepat-cepat pergi sebelum terlibat lebih jauh dengan keluarga terkutuk itu. Ucap Pak Kasto tepat saat aku melewatinya. Aku tidak begitu menghiraukannya dan mempercepat langkahku. Saat sudah menjauh, baru aku berani menoleh dan memikirkan apa yang ia katakan. Keluarga terkutuk. Walau ingin mencoba tidak menghiraukannya, tapi kata-kata itu terus muncul di pikiranku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian di jalan kepada Bule. Aku memang tidak mengatakan apa yang diucapkan oleh Pak Kasto.
Tapi bule yang khawatir segera meminta tolong Mas Pugu untuk menjemput Bunga dengan motornya. Menjelang maghrib aku meninggalkan kamar dan mendapati Pale sudah pulang ke rumah. Aku ingin menghampiri Pale untuk mengucap salam, namun aku terhenti dengan suasana aneh di meja makan. Bule dan Pale tengah berbicara dengan serius, sementara itu Mbok Yatmi masih berada di dapur dengan mempersiapkan sesuatu. Awalnya aku menduga ia menyiapkan makanan untuk Pale, tapi aku salah. Pale menyiapkan sesuatu di nampan bambu, ada beberapa jenis kembang dan selembar kain kafan kecil. Pintu kamar Bayu sedikit terbuka, ia melihatku dari dalam dan memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya seolah memberitahuku agar tidak mendekat ke Pale dan Bule. Aku pun melangkah dengan hati-hati menuju ke kamar Bayu dan menutup pintunya perlahan. Bayu, kamu tahu mereka lagi ngapain? Nggak tahu, tapi kalau bapak dan ibu lagi ngomong serius dan ada Mbok Yatmi, mereka nggak mau diganggu. Aku benar ingat tentang benda yang disiapkan oleh Mbok Yatmi. Terus itu Mbok Yatmi bikin apaan? Buat di kamar kamu? Bukan, yang itu isinya lebih banyak. Bayu nggak mau tahu, takut. Saat makan malam aku seolah bersikap tidak melihat percakapan mereka tadi. Kami hanya berbicara tentang kejadian di sekolah dan tidak membahas tentang Pak Kasto. Bayu takut kalau rumahnya dilempari lagi. Sekali saat Bayu membicarakan tentang Pak Kasto, padahal aku dan Bunga berusaha untuk tidak membahasnya, namun Pale hanya mengelus kepala Bayu dan menenangkannya. Tenang aja, besok Pak Kasto sudah tidak bisa mengganggu kalian, jawab Pale sambil tersenyum. Besok hari libur mungkin saja. Pale ingin langsung bertemu dengan Pak Kasto bersama perangkat desa yang menengahinya. Malam ini terjadi lagi. Pale dan Bule datang ke pohon besar di belakang rumah. Mereka mengantarkan sesaji ke pohon besar itu lagi. Aku sudah tidak heran dengan hal itu lagi dan kembali mencoba untuk tertidur. Sayangnya aku melupakan satu hal. Setiap Bule dan Pale mengunjungi pohon itu, dia pasti akan muncul. Tepat saat pintu lemari terbuka dengan perlahan, aku segera menarik selimutku dan menutupi wajahku. Aku yakin makhluk di atas lemari itu pasti akan muncul. Sosok itu beberapa kali menggoyangkan pintu lemari dan mengeram. Kali ini aku hanya berusaha menahan rasa takutku dengan menutup wajahku dengan selimut hingga sosok itu menghilang. Aku terbangun saat mendengar suara dentuman yang keras dari dalam rumah. Lampu kamar tidak menyala. Aku mencoba menyalakannya namun tidak berhasil. Sepertinya listrik di rumah ini mati. Aku segera meninggalkan kamar ingin mencari tahu asal suara itu, tapi Mbok Yatmi tiba-tiba menahanku sembari membawa sebuah lilin. Ia seolah berjaga di antara kamarku dan kamar Bayu. Duh, malam ini tidak ada yang boleh keluar kamar. Kenapa Mbok, ada apa? Sudah tidak usah banyak tanya, cepat masuk ke dalam. Satu saat aku melihat bayangan yang besar terpantul dalam cahaya api lilin Mbok Yatmi. Bayangan itu bergerak seperti berjalan secara perlahan. Saat itu bulu kuduku berdiri merasakan keanehan. Masuk sebelum terlambat. Kali ini aku memilih membunuh rasa penasaranku dan masuk ke dalam kamar. Beberapa kali suara dentuman terdengar. Sangat sulit buatku untuk tertidur. Hujan pun mulai turun menimbulkan suara yang membuatku semakin gelisah. Suara hujan itu tidak seperti biasanya. Terkadang suaranya seolah mereda dan kembali deras, tapi tidak seperti itu. Suara itu lebih mirip seperti ada sosok besar yang melintas dan menghalangi hujan jatuh langsung ke tanah. Tiba-tiba malam itu terasa semakin mencekam, apalagi saat daun jendelaku bergetar dengan sendirinya. Aku yakin sudah mengunci jendelaku. Apa mungkin sesuatu membuatnya longgar? Aku pun meninggalkan kasurku untuk memeriksa dan mengencangkan jendela. Namun baru saja aku menyibakkan kain gordenya, aku terjatuh. Apa itu tadi? Aku terjatuh saat melihat sesuatu dari kaca jendela. Ada sebuah mata. Ada sebuah mata besar berwarna merah dan makhluk yang merunduk seolah mencoba mengintip ke dalam ruangan ini. Makhluk yang begitu besar dengan bulu-bulu berwarna hitam. Walau hanya sesaat, aku mengingat wajah itu penuh dengan kulit dan bulu yang terkelupas. Rasa penasaran membuatku berdiri dan mencoba menyibakkan gorden itu lagi, tapi kakiku gemetar. Bagaimana kalau sosok itu masih berada di sana? Aku pun memilih untuk menahan niatku dan menjauh dari jendela. Aku mengambil selimutku dan meringkuk sembari mengawasinya. Setelah menunggu beberapa lama, terlihat ada bayangan sesuatu yang besar bergerak meninggalkan jendela. Gorden yang sebelumnya gelap kini terlihat sedikit lebih terang dengan cahaya bulan yang menerpa kaca jendela.
Beberapa saat kemudian lampu dan listrik rumah mulai menyala. Aku pun memberanikan diri untuk kembali mengecek jendela dan tidak mendapati apapun di sana selain pemandangan pohon beringin besar yang tertutupi hujan yang mulai reda. Apa yang terjadi dengan malam ini? Biar sebagaimanapun aku memikirkan, aku tetap tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Pagi itu kami terbangun dengan suara ramai di luar. Beberapa kali lemparan batu menghantam ke rumah dan sampai memecahkan kaca. Awas kau Kartosuwito, sampai terjadi apa-apa dengan anakku, kubunuh kau. Aku tidak takut padamu. Kau akan membayar atas semua yang kau lakukan. Seorang pria lain ikut membela Pak Kasto menuding Pak Ale. Sementara itu Pak Ale hanya berdiri di pintu rumahnya sembari melipat tangannya. Ia hanya menatap orang-orang itu dengan sombong tanpa rasa takut terhadap orang-orang itu. Sebaiknya kalian pergi sebelum kalian berurusan dengan polisi, ucap Mas Pugu sembari memotong rumput dengan aritnya. Ia juga bersikap santai menanggapi Pak Kasto dan orang-orangnya itu. Lebih baik kau berhenti bekerja dengan setan itu, Pugu, sebelum kau ikutan mati. Mendengar ucapan itu, Mas Pugu mendekati mereka dari dalam pagar sembari menggenggam aritnya. Akan sangat kasihan bila anakmu sakit sementara ayahnya mendekam di tahanan. Kamu kenal sendiri bagaimana majikan saya bisa melakukan itu. Mendengar ucapan itu, Pak Kasto dan teman-temannya pun meninggalkan rumah sembari terus mengancam pada Pak Ale. Harusnya kau tidak perlu melakukan itu, Pugu. Biar saja, Pak. Mereka mengganggu pekerjaan saya. Kalau sebelumnya kami berani menanyakan tentang Pak Kasto pada bule, kali ini aku, Bunga, dan Bayu hanya terdiam tanpa berani membahas kejadian pagi itu pada Pak Ale. Kami pun sarapan pagi dengan tenang tanpa banyak perbincangan. Kalian tidak usah khawatir, setelah ini Pak Kasto tidak akan mencari gara-gara lagi. Iya, Pak. Walau begitu, sebenarnya kami penasaran dengan apa yang dimaksud dari ucapan Pak Ale barusan. Matahari mulai tenggelam dan aku baru saja ingin mengajak Bayu untuk mengerjakan PR-nya. Tapi dari luar terdengar suara langkah kaki orang yang tengah berlarian. Ada apa, Mas? Pak Kasto, Bunga, katanya ada yang aneh di rumahnya Pak Kasto, jawab salah seorang warga. Bunga pun buru-buru mengenakan sandalnya ingin mengikuti warga tersebut. Bayu sama Mbok Yatmi dulu ya. Aku ikut, Bunga. Tak hanya aku dan Bunga, Mas Pugu rupanya juga penasaran dan mengikuti arah keramaian warga desa. Tadi Pak Kasto teriak-teriak gak jelas. Awalnya kami mengacukan, tapi setelah teriaknya semakin histeris. Kami pun menghampiri Kasto dan keadaan rumahnya sudah seperti ini, ucap seorang ibu yang bertetangga dengan Pak Kasto. Ia ditemani suaminya yang sedang menjelaskan hal serupa pada Pak Kades. Aku dan Bunga mencoba menembus kerumunan dan melihat ke arah rumah tersebut dan mendapati keadaan rumah Pak Kasto sungguh mengerikan. Dinding rumah itu diwarnai dengan cipratan darah yang tidak beraturan, seolah baru saja terjadi pertengkaran yang mengerikan. Tidak hanya itu, di lantai pun terdapat darah yang menggenang mengelilingi sebuah benda. Ada tungku kecil yang digunakan untuk membakar kemenyan bersama sisa-sisa kembang yang berserakan. Bahkan aroma kemenyan masih tercium dari luar pintu dan jendela tempat kami mengintip. Bubar, sebentar lagi polisi datang, jangan merusak TKP. Pak Kasto meninggal? Udah tahu, tapi nggak ada mayatnya. Anaknya juga ikut menghilang. Istrinya sudah menghilang lebih dulu, beberapa bulan lalu. Kok aneh ya? Makanya jangan cari gara-gara sama keluarga Kartosuwito. Itu si Sarno sama Kasto setelah bersih tegang dengan Pak Kartosuwito, nasib mereka jadi begini. Suara-suara itu terdengar dari warga yang berada di tempat ini dan belum menyadari keberadaanku dan Bunga. Saat aku hendak meninggalkan rumah itu, aku berhenti saat menyadari ada sebuah pohon beringin yang cukup besar juga di belakang rumah Pak Kasto. Pohon itu berbatasan dengan sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Sebelum kembali ke rumah, aku menyempatkan diri untuk memutar ke belakang rumah Pak Kasto. Kinan mau kemana? Tinggal aja, Bunga. Pulang duluan aja sama Mas Pugu, nanti aku nyusul. Bunga yang sudah merasa tidak nyaman dengan tempat ini pun mengiyakan ucapanku dan meninggalkanku. Pohon beringin itu tidak sebesar yang berada di belakang rumah. Namun perasaan saat memandangnya tidak jauh berbeda, seolah ada sesuatu yang misterius di sana. Ada suara aneh dari atas pohon yang sulit ku definisikan, tapi suara itu memancing rasa penasaranku untuk mendekat.
Di atas pohon dengan akar yang menggantung itu terlihat sesuatu yang tidak begitu jelas. Aku menajamkan mataku untuk memperjelas penglihatanku di gelapnya malam ini. Dan benar, ada sesuatu di atas pohon beringin itu. Tak dapat kupercaya, aku gemetar dengan mata merah dari balik dedaunannya menyadari kehadiranku. Sosok itu menoleh ke arahku sejenak dan kembali berpaling melanjutkan apa yang tengah ia lakukan seolah tidak peduli kepadaku. Aku pun mendekat untuk melihat lebih jelas, namun apa yang ada di hadapanku jauh lebih mengerikan dibanding apa yang ada di dalam rumah. Di atas pohon itu, sosok makhluk besar yang mungkin tingginya 3 kali manusia normal tengah mencabik-cabik dan menggigit tubuh yang bisa ku kenali bahwa itu adalah tubuh Pak Kasto. Ia menggerogoti tubuhnya dan menarik tangan dan kakinya hingga terpisah. Aku menahan mual melihat pemandangan itu. Tak jauh dari makhluk itu ada sesosok wanita berambut panjang tersangkut tanpa busana. Aku mengenali itu adalah tubuh dari anak perempuan Pak Kasto. Aku gemetar, tapi aku ingin segera berlari dan memberitahukan apa yang kulihat pada warga desa. Percuma, mereka tidak ada yang bisa melihat ini semua. Tiba-tiba terdengar suara nenek tak jauh dari tempatku berada. Aku menoleh dan mendapati seorang nenek yang sudah kurus dengan rambutnya yang putih tengah bersandar di balik pohon sembari memandangi hal yang sama. Eyang siapa, kenapa yang lain gak bisa lihat? Mereka adalah anak dan cucu Eyang. Aku semakin kaget, berarti nenek itu adalah ibu Pak Kasto. Mengapa ia bisa begitu tenang melihat pemandangan itu? Itu makhluk apa, Nek? Kenapa dia bisa membunuh Pak Kasto? Gendruwo, anakku memeliharanya sepanjang hidupnya. Gendruwo. Aku setengah tidak percaya mendengar cerita itu. Sayangnya apa yang kulihat di hadapanku benar-benar tidak terbantahkan. Aku teringat dengan kejadian tadi pagi dan perkataan Pak Alek mengenai Pak Kasto. Apa ini yang dimaksud olehnya? Eyang, apa ini perbuatan Pak Alekku? Nenek itu menoleh ke arahku sebentar. Mungkin iya, mungkin tidak. Ingat saja ucapan anakku. Jangan terlalu jauh masuk ke dalam keluarga Kartosuwito. Memangnya keluarga Pak Alek kenapa, Eyang? Nenek itu mendekat kepadaku dan melihat ke wajahku. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh kalungnya tersembunyi di balik bajuku. Ia mengeluarkan liontin itu dan memandangnya sebentar. Setelahnya ia mengembalikannya ke dalam bajuku lagi. Yang Palekmu lakukan jauh lebih mengerikan dari apa yang kau lihat sekarang. Nenek itu pun tidak melanjutkan ucapannya dan melangkah meninggalkanku menuju ke keramaian warga di depan rumah. Aku menoleh kembali sesaat ke arah pohon itu dan tidak lagi menemukan pemandangan mengerikan tadi. Mengapa aku bisa melihat pemandangan mengerikan itu sedangkan warga desa tidak? Apakah memang ada yang berbeda dari diriku atau aku bisa melihat karena ada nenek itu di sana? Semua ini begitu membingungkan dan membuat aku berfirasat buruk. Sebenarnya apa yang sudah Pak Ale lakukan? Aku duduk terdiam menatap pohon beringin di belakang rumah sembari membayangkan dengan apa yang terjadi dengan Pak Kasto beberapa hari yang lalu. Bila Pak Ale juga melakukan perjanjian dengan sosok yang menghabisi Pak Kasto, apakah di pohon ini juga ada sosok mengerikan itu? Gendruwo. Selama ini aku hanya mendengar sebutan itu dari desas-desus yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Namun malam itu aku benar-benar melihat sosoknya. Jelas ia jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ku dengar dari orang lain. Tapi saat aku menghitung ulang satu persatu hal-hal aneh yang ku alami di rumah ini, mulai dari sosok di lemari kamarku, sesaji di kamar Bayu, hingga sosok menyerupai Pak Ale di kamar bule, apakah itu semua ada hubungannya dengan ucapan nenek itu? Nenek itu berucap tentang yang Pak Ale lakukan ternyata lebih mengerikan dibanding apa yang kulihat kemarin di belakang rumah almarhum Pak Kasto. Tanpa sadar aku pun melamun di tempat itu hingga terdengar suara azan berkumandang. Aku pun segera meninggalkan pohon yang semakin terlihat misterius itu dan kembali ke dalam rumah. Tapi malam itu hal yang tidak bisa kupikir dengan nalar pun terjadi lagi. Tanpa sengaja aku dan Bunga melihat keluar rumah. Saat itu kami tertegun melihat ada sebuah keranda yang tergeletak di halaman rumah. Sebuah keranda yang terbuat dari bambu yang sudah lapuk, yang secara sekilas mungkin saja sudah tidak mampu mengangkat jenazah. Bu, itu Bu. Bunga berteriak dengan tubuh yang gemetar. Jelas saja rasa takut menyelimuti tubuhku dan Bunga. Bagaimana mungkin kami bisa tenang menghadapi kejadian ini sementara beberapa hari lalu baru ada seseorang yang meninggal tanpa ditemukan jenazahnya?
Ada apa Tondo? Bule menghampiri kami dan terhenti saat melihat keranda yang ada di halaman. Kali ini seketika wajahnya terlihat pucat tanpa bertanya-tanya, seolah sudah mengerti dengan apa yang ada di hadapannya. Wis wayah itu. Pale ikut mendatangi kami dan menanyakan hal tersebut kepada bule. Waktunya apa Pak Le? Waktunya anak-anak tidur. Sudah sana istirahat. Kami pun menuruti perintah Pale dan meninggalkan keberadaan keranda yang berada di halaman rumah. Aku mengira keranda itu adalah bentuk teror dari orang yang tidak suka dengan Pale. Namun anehnya ekspresi bunga kali ini terlihat aneh. Wajahnya benar-benar pucat. Kinan, nanti malam aku tidur di kamar kamu ya. Emang kenapa bunga kok tumben? Nanti aja aku ceritain. Yang penting malam ini aku gak mau tidur sendiri. Iya. Aku pun segera merapikan kasurku agar muat untuk tidur berdua dengan bunga. Tak berapa lama bunga pun datang dengan membawa bantal dan boneka miliknya untuk tidur bersamaku. Gak apa-apa kan Kinan? Ya udah apa-apa lah. Kayak sama siapa aja. Aku mempersilahkan bunga untuk tidur di kasurku, namun sepertinya ia belum berniat untuk segera tidur. Sembari merapikan buku-buku pelajaranku di meja, aku melihat bunga yang melamun dengan tatapan kosong. Sudah gak usah khawatir, tadi aku dengar Pak Ale sudah minta mas buku buat menyingkirkan keranda itu. Ini bukan pertama kali Kinan. Maksudnya? Bunga memainkan jari di pangkuannya dengan raut wajah cemas. Ia seolah merasa tidak yakin untuk bercerita. Ya dulu waktu aku kecil pernah ada kejadian seperti ini. Sepertinya Bunga mencoba menceritakan sesuatu. Namun ia seperti ragu-ragu dan cemas. Bunga bercerita bahwa kemunculan keranda tadi seolah membuka ingatan Bunga akan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ia lupakan. Dulu aku masih seumuran Bayu, mungkin lebih kecil lagi. Saat itu tiba-tiba bule kaget dengan kemunculan keranda di depan rumahnya. Bunga tidak begitu paham apa yang terjadi. Ia hanya melihat bule menangis sembari memeluk Pale. Sementara Pale hanya menatap keranda itu dengan tatapannya dingin. Aku ini bukan anak pertama Kinan. Yang benar. Tapi dari dulu waktu aku kecil taunya kamu anak pertama Pale. Sebelumnya aku punya seorang kakak perempuan, tapi gak ada yang pernah tahu tentang dia. Tapi masa ibuku sampai gak tahu juga? Bunga menceritakan bahwa ia tumbuh dengan seorang perempuan yang mengasuhnya, Bisumi namanya. Ia tinggal bersama bule dan Pale jauh sebelum Mbok Yatmi bekerja di rumah ini. Sepengetahuan Bunga, Bisumi memiliki seorang anak perempuan. Bunga mengenalnya dengan nama Canting. Umurnya mungkin selisih 5 tahun dari Bunga, sehingga seringkali ia membantu mengurus kebutuhan Bunga untuk membantu si Busumi. Saat itu rumah Pale belum sebesar sekarang. Ia hanya memiliki tanah dengan rumah yang ala kadarnya. Menurut Bunga, Pale juga sering mendapatkan cemoohan dari warga desa. Namun Pale hanya bisa menahan rasa kesalnya menerima cemoohan itu. Bunga sendiri tidak bisa mengingat tentang cemoohan apa yang dilemparkan warga pada Pale. Sampai suatu ketika keranda itu datang. Pale dan bule pun menyingkirkan keranda itu, namun keranda itu datang lagi di hari berikutnya. Kalau sebelumnya Pale menatap keranda dengan raut wajah yang dingin, kali ini Pale menatapnya dengan raut wajah yang pucat seolah takut akan sesuatu. Saat itu mereka meminta Bisumi membawaku ke dalam kamar dan menemaniku untuk tidur. Sementara Pale dan bule malah berada di depan bersama Canting sembari memeluknya. Malam itu sembari menemani Bunga, Bisumi sesekali terisak. Ia benar-benar seperti menahan kesedihannya tanpa tahu harus melakukan apa. Bunga penasaran, namun Bisumi meyakinkan Bunga agar tidak usah khawatir. Hingga akhirnya Bunga pun bisa tertidur. Pagi setelahnya Bunga terbangun dengan seluruh rumah dalam keadaan tertutup dan lampu dimatikan. Seluruh gorden tertutup dan kondisi rumah seolah tidak ada orang bila dilihat dari luar. Bule yang menyadari bahwa Bunga terbangun segera menghampirinya dan mengajaknya masuk ke dalam kamar lagi. Namun saat itu Bunga sudah sempat melihat keberadaan keranda dengan Canting yang berada di dalamnya. Bisumi berada di sebelahnya sembari menyiramkan air kembang beberapa kali dengan sebuah sibur. Bunga saat itu takut hingga tidak mampu berkata-kata. Namun sebelum ketakutannya membuatnya bertanya pada bule, tiba-tiba Pale datang menghampiri bule di kamar Bunga. Kalau dia sudah melihat pakai ini saja,
Pak Le memberikan 2 buah daun hitam kepada bule. Bule pun menutupi kedua mata Bunga dengan daun itu. Ia merasa pikirannya begitu tenang hingga akhirnya Bunga benar-benar melupakan kejadian itu. Baru saat tadilah ia kembali teringat saat melihat keranda itu kembali. Entah berapa hari setelah kejadian itu, di dalam kelinglungannya Bunga mengantar kepergian Bisumi pergi dari rumah itu. Ia sempat bertanya mengapa Bisumi pergi, namun bule hanya menjawab bahwa tugasnya sudah selesai. Saat berpamitan untuk terakhir kalinya dengan Bisumi, Bunga sedih, tapi saat itu Bunga juga sedang linglung. Dalam keadaan itu Bisumi membisikkan sesuatu yang tidak Bunga hiraukan. Canting bukan anak Bisumi, ia kakak kandung kamu. Ucap Bisumi yang setelahnya meninggalkan rumah. Entah mengapa ucapan itu baru teringat barusan saat Bunga melihat keranda tadi. Ingatan yang muncul itulah yang membuat wajah Bunga seketika memuncak. Itu kuburan Canting. Bunga menunjuk ke arah pohon beringin yang terlihat dari jendela kamarku. Kini terjawab sudah, kuburan siapa yang berada di bawah pohon itu. Aku menelan ludah mendengar cerita Bunga. Ia terlihat pucat dan seringkali melihat ke arah pintu. Namun aku berusaha membuatnya tenang dan meyakinkannya bahwa keberadaan keranda tadi pasti berbeda dengan ada yang diingatannya itu. Aku tidur memeluk Bunga dengan selimut yang menyatukan kami. Sepertinya aku berhasil melenyapkan rasa cemas Bunga hingga akhirnya kami berdua tertidur. Tapi suara ketukan pintu menggugah kami. Bunga, kamu tidur sama Kinan. Terdengar suara bule mengetuk pintu kamarku. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati jarum pendek mengarah di pukul 1 dini hari. Bunga terbangun. Ia memberi isyarat padaku dengan menggeleng untuk tidak memberitahukan keberadaan dirinya pada bule. Bunga ketakutan, tubuhnya gemetar mendengar suara ibunya sendiri. Kinan, Bunga di kamar. Memang aneh, jarang sekali bule mengganggu jam tidur kami. Seketika aku membayangkan kejadian yang diceritakan Bunga tadi. Beruntung aku mengunci pintu kamar sehingga bule tidak bisa masuk sebelum aku menyiapkan mentalku. Sayangnya beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki lain yang mendekat. Buka pakai kunci ini saja. Itu suara Pak Le. Mengetahui bahwa Pak Le memiliki kunci serep, kami pun kembali ke posisi tidur dengan menutupi kepala kami dengan selimut. Pintu kamar pun terbuka. Suara langkah kaki 2 orang mendekat ke arah kami. Dari balik selimut aku berusaha berpura-pura tidur, berharap mereka tidak menyadari keberadaan Bunga. Namun jelas saja itu mustahil. Bunga, kenapa tidur di sini? Ayo ibu temenin tidur di kamar. Bunga mau di sini bu sama Kinan. Gak bisa, Kinan harus istirahat. Kini suara bule terdengar lebih tegas. Ia setengah memaksa Bunga hingga akhirnya Bunga berdiri dan berjalan meninggalkan kamar dengan tangan ibunya menggandengnya dengan memaksa. Aku ikut terbangun saat ia meninggalkan kamar. Bunga hanya menoleh padaku dengan wajah sedihnya. Boleh aku ikut tidur kamar Bunga ya? Bule pun menatapku dengan mata yang tajam. Ia seperti tidak menyukai perkataanku. Kamu tetap di sini. Hanya itu balasan dari bule. Namun anehnya ucapan bule yang sesingkat itu bisa membuatku tertahan dan tidak berani untuk mendekat kepada mereka. Bunga, semoga yang kamu ceritain itu hanya mimpi buruk. Entah apa yang terjadi saat itu, namun rasa ngantuk benar-benar mengalahkanku hingga aku pun tertidur. Pagi itu aku terbangun seperti biasa. Aku pun bergegas bersiap untuk berangkat sekolah sekaligus membantu mempersiapkan Bayu untuk berangkat denganku juga. Tapi Bunga tidak terlihat juga. Aku pun teringat ceritanya semalam dan segera naik ke atas dan menghampiri kamar Bunga. Bunga? Ucapku sembari mengetuk kamarnya, namun tidak ada jawaban. Aku yang khawatir pun segera membuka kamar Bunga yang tidak terkunci. Lampu kamarnya masih mati dan terlihat seseorang tidur di kasurnya. Bunga sakit, dia gak sekolah dulu. Tiba-tiba suara bule mengagetkanku dari belakang. Aku yang hendak menghampiri Bunga pun mengurungkan niatku saat melihat kedatangan bule. Saya siapin obat buat Bunga, bule. Gak usah yakinan, biar Mbok Yatmi aja. Bule menjawab dengan perasaan dingin. Kali ini aku merasa perasaan yang aneh yang membuatku takut terpancar dari bule. Dengan ragu aku menutup pintu kamar Bunga dan berangkat ke sekolah dengan Bayu. Namun sepanjang jalan aku tidak henti-hentinya memikirkan Bunga.